Head channel handlingnya kurang pas nih ya. Waduh. Oh, diteken biar seolah-olah sakit si korban ketika keluar. Tuh dia keluar kayak akar-akaran. Ini nggak ada rekaman videonya ya yang keluar kayak darah-darah ini nih. Warna merah. Ketarik lagi. Wah, tuh. Akar 2. Terus dia gini lagi. Wah, tuh. Akar 3. Video kali ini gue akan kembali membongkar rahasia di balik ilmu yang katanya hitam dan ilmu yang katanya putih. Karena ini adalah ilmu merah. Bus. Pada ilmu merah kali ini gue akan membongkar pengobatan yang katanya bisa mengeluarkan kiriman. Ini kiriman reguler apa COD nih? Jadi akan keluar benda-benda dari kulit si pasien katanya. Dan katanya benda-benda ini kalau orang lain yang ngobatin, wah ini tidak mungkin bisa sembuh nih. Kalau ke medis atau dipijet atau dimandiin sekalipun, wah kata sang dukun, ini tidak akan bisa sembuh kalau nggak dikeluarin bendanya. Wah. Jadi yang perlu teman-teman pahami guys, bahwa semua pengobatan benda keluar dari badan, kalau keluarnya adalah yang ngeluarin si dukun, itu udah pasti penipuan. Udah pasti penipuan. Karena aneh gitu, setiap korban pasti keluar benda yang sama. Dari situ aja udah aneh. Biasanya pengobatan-pengobatan yang seperti ini bendanya sama, cara mengobatinya sama. Ya kalaupun beda-beda bendanya juga sama, itu penipuan juga guys. Maka dari itu, hati-hati dengan pengobatan-pengobatan seperti ini. Udah pasti ini ada triknya, ada caranya. Nah, ini gue dapat info tentang dukun-dukun ini dari laporan melalui kontak admin nih. Jadi langsung aja boleh nomor admin. Nah, assalamualaikum bro, bisa minta tolong edukasinya bro. Pesan otomatis, halo kak aku tarian. Oke, ini pesan otomatis. Dia langsung ngirimin video nih guys. Apa nih? Ini kronologinya apa kak? Dan keluar apa katanya? Istri saya kan sakit kak, dibawa sama mertua saya, katanya tabib, ternyata dukun kak. Itu ditarik katanya keluar akar penyakitnya kak. Ribuan orang sakit kak, yang jadi korban kasihan ada yang maksain hutang demi kesana. Oke, aku izin sampaikan ke pesulap merah untuk dibahas ya kak. Iya kak, makasih banget udah direspon. Oke, kita tonton videonya nih guys. Oke, untung di video dari awal nih, dia megang kayak senter gitu. Terus, senternya ditaruh. Dulu ini sebenarnya kotor nih guys. Cara megang, teknik megang atau handlingnya, ini kotor dukun nih. Nggak terlalu bersih. Oke. Ditarik. Dari lehernya. Apa tuh, dia ngambil daun ya? Ini kurang jelas ya guys ya. Kalau daun, gue perkirakan ini daun yang diambil, keluar akar-akar. Apa ini? Ngambilnya agak susah ya. Itu perlu dirobek dulu kelihatannya ya. Perlu dirobek dulu penyimpanannya. Ini, itu tisu udah ada bercak darahnya dari awal nggak sih? Kayaknya itu tisu bukan dari sini kan nih? Bukan kayaknya nih guys. Tuh dia keluar kayak akar-akaran. Ini nggak ada rekaman videonya ya yang keluar kayak darah-darah ini nih. Warna merah. Langsung keluar akar-akaran. Anjir, ini manusia apa tanaman ini? Jenis tumbuh-tumbuhan. Di lehernya ada akar-akaran. Apa nih? Tuh daun ya, kelihatannya kayak daun sih. Tapi direndam apa nih daunnya? Layu banget soalnya. Udah kayak job dukun layu. Jobnya layu. Rekeningnya loyo.
Aduh. Set. Nah, ini jadi ceritanya diambil dari leher, terus langsung tertutup lukanya. Katanya ini penyakitnya. Iya, penyakitnya adalah karena datang ke dukun ini. Kenapa kok bisa dia percaya sama si dukun ya? Allah Akbar. Cuman penyakit utamanya adalah mendatangi si dukun ini, bukan akar-akaran yang keluar tadi, bukan. Nah, itu adalah laporan pertama tuh. Nanti kita praktekin sama persis dan bongkar rahasianya. Ini laporan kedua. Assalamualaikum Bang Marcel, maaf sebelumnya karena langsung WA Bang Marcel malam-malam. Perihal video yang akan saya kirimkan, studi dan berkenankah Bang Marcel memberikan pendapat tentang video yang saya kirim ini? Apakah termasuk praktek penipuan berkedok dukun ruqyah kah? Karena di dalam video ini terlihat janggal sekali. Apabila diperhatikan secara seksama, mohon pencerahannya Bang Marcel. Pesan otomatis dari admin, nama Rahmat Matel. Ingin mendapatkan jawaban mengenai video yang sudah dikirimkan untuk bukti ke orang tua. Apakah ini termasuk praktek penipuan dukun santet? Terima kasih. Kayak dia ngirimin video singkat ini. Tidak ada keajaiban apapun ya Kak yang ditampilkan di video ini. Hanya memunculkan jarum saja, muncul jarum-jarum kecil setelah ditepok-tepok. Oke. Video sebelumnya tangan si dukun ada di leher korban, ada nggak Kak? Yang seperti itu penipuan sih Kak. Tapi untuk penjelasan secara si dukun ngumpetin jarumnya itu harus ada video sebelumnya di tangan dukun ada di leher korban. Oh, sebelum di tangan dukun ada di leher. Oh, sebelum tangan dukun ada di leher korban. Oke. Nggak ada Kak video tangan sebelum ke leher korban. Ngirimin video-video singkat ketika jarumnya keluar dari leher. Kalau video jari kirinya selalu rapat Kak. Nah, dari situ saya merasa janggal lalu memvideokannya. Berarti ini fix penipuan ya Kak? Oh, jadi si korban ini udah merasa janggal karena tangan si dukun nggak mau ngebuka nih, begini terus nih. Iya, memang ini teknik handling yang kotor banget guys. Kalau kayak gini nih, rapat kayak gini. Dalam dunia magic, kita kalau ngumpetin benda-benda kayak gitu, itu nggak boleh rapat banget begini nih, nggak boleh begini nih. Nggak boleh begini nih. Nih, ini udah salah nih. Jadi, teknik ngumpetin benda, kalau mau seolah-olah penarikan goib atau palming, itu kayak gini. Tuh, jadi tangan normal. Sih, kayak gini. Nih, set, ambil, kebuka. Jadi kalau ngumpetinnya aja udah begini, ini udah salah sebenarnya teknik handlingnya. Nggak boleh rapat semua kayak gini, nggak boleh ketahuan nyimpen. Nah, si korban nyadar nih, kok tangannya rapet banget nih, ya kan? Udah kayak jalannya anak perawan tuh, rapet banget gitu ya. Ini, ini udah notice nih si korban nih. Oh iya betul, disimpan di jari Kak. Iya fix Kak, bisa ini aku ajukan ke pesulap merah untuk bahas. Ini fullnya Kak. Wih, nah ini ada video fullnya nih. Semoga membantu untuk pembahasan agar yang lain juga pada tahu. Terima kasih Kak. Kita tonton video fullnya. Nunduk ya. Nunduk, oke. Maaf ya. Ya. Oh iya, tangan kirinya rapet banget begini nih ya. Tuh. Aduh, ditabok-tabok tuh. Waduh. Oke. Ini masalahnya nih, kan kalau untuk membongkar detail bagaimana teknik sampai sedukun bisa nyimpen bendanya di sini nih, ini perlu tahu kronologi dari awal si dukun datang sebenarnya guys. Bisa baca nggak? Tapi nanti gua akan perkirakan atau kira-kira aja ya dari apa yang terlihat. Bisa. Ikutin baca nih ya. Oh, berkedok agama dia. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqassamawati Allahu Akbar. fil ardi wa khaliqin nasi bihulukin hasanin. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqassamawati wa ma fil ardi wa khaliqin nasi bihulukin hasanin. Apa? Tahu? Tahu? Ikutin lagi. Bismillah. Ini. Nah, udah bunyi-bunyi gini udah ciri-ciri penipu nih. Napasnya bunyi. Atau ini. Wa khaliqin nasi ceritanya narik.
Allahu Akbar. Ih, air apaan itu? Hadir. Nah, jarinya direnggangin. Aduh, sampah banget. Handlingnya Illallah. kurang pas nih ya. Waduh. Oh, diteken biar seolah-olah sakit si korban ketika keluar. Pakai hidung terus. Ya iya, tarik napas pakai hidung. Mau pakai apaan emang? Kocak juga nih dukun nih. Tarik angkot tuh baru. Pakai semangat ya, semangat hidup. Ini apa nih? Oh, bukan jarum sebenarnya, ini yang dipakai untuk susuk-susuk nih guys. Bismillah. Ini bahan kuningan ini. Illazi Susuk-susukan ini khala yang dijual di toko-toko alat dukun. samawati wa ma fil ardi. Wa Banyak ya. nasi bihulukin hasanin. Kosamawati. Ya udah biar mamang ya. Walaupun diobatin kemana, Tuh, nggak bakalan sembuh karena ininya belum keambil. Tapi kalau ininya keambil, mau dibawa ke rumah sakit, mau diobatin sama orang terapi, mau dimandiin pakai rempah-rempah yang bisa buat hati. tuh. Jadi ceritanya ini kalau mau diobatin kemana nggak bakal sembuh. Kalau udah keambil kayak gini, berobat ke medis baru sembuh. Lah, bisa-bisanya dia. Nanti jadi kalau dia tetap sakit nih si korban, diarahinnya baru ke medis. Ya kan? Baru seolah-olah bisa sembuh nih. Ya kagak, nggak kayak gitu konsepnya. Ini biar nyetor duit ke dia dulu aja nih si dukun nih. Bisa-bisanya dia. Ada kata-kata begitu. Ya lumayan lah ya guys ya. Bagaimana cara menipunya dan teknik untuk mendobol-doboli korbannya ya cukup bagus. Jadi seperti biasanya pesulap merah itu kalau membongkar nggak pernah ngomong doang. Jadi langsung aja kita praktekin dan bongkar rahasianya. Check this out. Bus. Oke guys. Yang pertama, ini gue praktekin plus langsung gue bongkar rahasianya aja ya. Karena agak repot nih untuk persiapannya. Dan ini gue nggak akan detailin bagaimana cara membuatnya. Karena khawatir ini malah dipraktekkan sama dukun-dukun baru lagi nanti. Kalau tahu bagaimana cara membuatnya. Nah, jadi gue menduga tadi pakai daun kayak gini ya guys ya. Ini gue pakai daun juga. Nih, daunnya gue taruh sini. Dan tadi, seperti yang teman-teman lihat, dia megang center. Nah, ini cukup bagus nih dia. Memberikan alasan kenapa tangannya harus menggenggam seperti ini. Nggak kayak dukun yang kedua. Dukun yang kedua, tangannya itu dia menggenggam tapi nggak ada alasan. Kenapa tangannya harus rapat. Sedangkan dukun yang pertama itu cukup bagus handlingnya. Tapi ketika naro, nah itu yang gue bilang kotornya adalah ketika naro senternya. Jadi center ini adalah alasan untuk membuat tangannya bisa rapat seperti ini. Nih, coba pasien masuk. Nah, sini dong. Depan. Ini piringnya. Ngadep ke depan dong. Nah, ya kan? Dia kan kayak gini nih. Sebenarnya kan ini fungsinya apa coba? Nggak ada fungsinya kan? Ngapain ini di center-centerin? Apa? Mau ngelihat garis lehernya atau mau gimana? Nggak ada fungsi. Nah, ini fungsinya, salah satunya fungsi dia megang center adalah menjadikan alasan untuk tangannya bisa ngepel seperti ini. Nah, terus habis dia begini, kan kalau ini berfungsi, seharusnya tolong pegangin dong, iya kan? Tolong pegangin dong, centerin. Set. Ini enggak. Dia begini, ini dia taruh, set. Terus ini ketika ditaruh, diganti sama megang daun. Harusnya kayak gitu. Kalau mau rapi, handlingnya adalah abis kayak gini, set naruh, ini langsung ngambil daun. Tadi dia kotornya adalah dia begini, dia naruh senternya di bawah, set. Ini dia begini nih, kayak ngerapihin tadi. Terus baru ngambil daun. Ini kotor banget kalau kayak gitu. Jadi sebenarnya di tangannya, nih, ada satu daun yang isinya ini udah benda-benda. Seperti yang ditarik tadi, kayak akar-akaran dan semacamnya. Nih, kayak gini. Oke? Tuh. Ya, nih. Terus ini tadi alasan kedua tangan yang mengepal adalah dia megang daun. Kayak gini. Terus ini ditaruh seperti ini. Tuh. Ya. Kayak gini. Set. Nah, langkah pertama adalah ini tinggal tarik aja. Ini kan daun yang udah ada isinya nih. Ya kan? Ini ditutup. Nih guys. Ini tinggal ditarik aja nih. Tuh. Wah, ada akar. Nih satu. Ya, nih kita taruh nih. Nih kita taruh. Oh, ini kejauhan nih. Nih kita taruh. Set.
Tuh. Ya, akar 1. Nah, terus dia begini. Nih. Ketarik lagi. Wah, tuh. Akar 2. Terus dia gini lagi. Wah, tuh. Akar 3. Lagi. Wah, tuh. 4. Banyak nih ya. Terus ini, nih lihat, gue sengaja naruh jarum di sini nih. Tuh. Wih. Ada jarum. Nih, kita cari lagi nih. Nah, kalau misalkan si pasien nggak teriak, kita bisa tusukin jarumnya ke pasien, guys. Coba. Coba ya, coba ya. Jangan masang air tuh. Kan nggak, kan kudu teriak. Jadi dia narik kayak gini. Tuh, ini bisa nih ditusukin, jek. Buat dia efek terasa sakit. Tapi janganlah, kasihan Dajjal. Nanti dia nggak mau jadi pasien lagi ya di video-video berikutnya. Ini gue naruh ada 3 jarum nih guys. Nih tuh keluar lagi jarum, set 4. Nih keluar lagi, wah ada puntung rokok. Wah ini jin ini nih yang ngirimin suka ngerokok nih dia. Ada bekas softtek juga katanya. Ada bekas softtek? Kagak dong, nggak mungkin. Kagak ada nih. Tuh, habis, set, ngambil tisu, selesai. Krek, lihat, udah kosong. Nih, ini pusat penyakitnya nih. Jarum 3, akar, ya kan? Ini akar penyakit. Iya kan? Akar penyakit iya. Ini akar penyakit lu. Lu merasa miskin melintir kan? Ah, ini. Lu kalau merasa miskin melintir penyebabnya ini nih. Mulai sekarang rezeki bakal masuk tuh. Karena ada yang menahan di leher lu nih. Kayak gitu guys, ya. Nah, berikutnya untuk yang dukun kedua, ya, yang menurut gua handlingnya ini sangat amat kotor. Tapi gue penasaran nih, gimana cara dia nyari alasan untuk memasukkan jarum-jarumnya ke sela-sela jarinya. Ya rahasianya adalah dimasukin ke sela-sela jari guys. Feeling gua tadi kan dia nepok-nepok pakai air. Feeling gua ketika dia datang, dia ngelihat penyakitnya. Wah ini luar biasa nih penyakitnya, memang kalau gue lihat rezekinya seret banget nih ya. Luar biasa nih, seret banget ini rekeningnya loyo nih, nggak berdiri tegak gitu rekeningnya ya. Ini perlu ada ditarik memang nih ya. Tapi bentar, saya butuh ngambil air dulu sih. Di sini toilet di mana ya? Misalnya di sana nih toilet. Ya udah sebentar ya. Nih kamera tetap fokus ya, ini akan jadi sudut pandang dari korban. Ya tunggu dulu sini, saya ambil air dulu, boleh? Nah dia ngambil air sambil ngambil jarumnya nih guys sebenarnya. Sambil nyiapin jarumnya di sebelah di toilet. Yang dia lakukan di toilet adalah ngambil air kayak gini, ya. Plus dia akan memasukkan jarum-jarumnya ini, nih. Wah ini darah biru nih dia, tuh. Tangan gue, iya kerajaan ya, karena tadi udah diambil akar penyakitnya. Nih dia ditaruh di sini, di sela jari sini, atau di sini, atau di sini. Tapi antara sini sama sini sih, feeling gue adalah dia naruh di sini nih tadi dari videonya. Nih gini. Tuh, ini di kamar mandi yang dia lakukan nih guys. Ya, yaitu adalah menaruh jarum-jarumnya, jarum susuk itu sebenarnya fungsi utamanya. Itu untuk ditaruh sini. Nah, kayak gini. Makanya dia rapat banget begini nih. Dia ketakutan banget jatuh tuh karena kecil-kecil. Nah, dia datang kayak gini bawa ginian. Gue rasa kayak gini. Dek, taruh kayak gini. Yuk, sini nunduk. Tadi gini. Nah, nunduk. Bagus. Nih, bisa baca, ikutin saya. Wih, tadi kan gitu kan. Balonku. Ada 5. Aduh, kurang. Ada 5. Ada 5. Salah. Kurang hati nih. Emang rada nggak bisa dia ya. Ada 5 gitu. Ini mah gak ketarik ini bakal miskin melintir. Susah. Rupa-rupa warnanya. Hijau kuning kelabu. Merah muda dan biru. Meletus balon hijau. Dor. Ah kurang, dornya harus lebih santai. Dor. Ah bagus. Balonku tinggal 4.
Ku pegang erat-erat. Aku pegang erat-erat. Bagus. Nah, sekarang kita akan tarik. Nih, air dia kayak gini. Set. Terus ini diginin. Dek 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 dek. Tadi kan dimekarin kan langsung jarinya kayak gini. Set. Ini dek 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 dek. Ini penumpukan kayak gini. Fungsinya adalah untuk menjadikan alasan dia merenggangkan tangannya, seolah-olah tangannya renggang. Itu alasannya untuk karena ditepuk kayak gini, padahal untuk ngejatuhin jarum-jarumnya, guys. Set set set. Nih. Dek 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 dek. Dia begini. Wah. Ikutin lagi. Burung kakak tua. Burung kakak tua. Hinggap di jendela. Hinggap di jendela. Bagus. Nenek sudah tua. Nenek sudah tua. Aduh. Bener-bener. Burung kakak tua. Burung kakak tua. Hinggap di jendela. Hinggap di jendela. Nenek sudah tua. Nenek sudah tua. Gigi tinggal 2. Gigi tinggal 2. Bagus. Nah, ini. Tuh. Keluar jarum-jarumnya. Nih lihat kamera. Ih. Tuh, ini penyebab rezeki lu tertahan tuh gara-gara ini. Astagfirullahaladzim. Ya kan? Jadi memang ketika rekeningmu loyo, ya, nggak berdiri tegak, ya kan? Boleh datang ke pengobatan kami. Ini Nomornya di bawah. nomornya di bawah untuk pendaftaran. Daftar cukup biaya admin doang, 100.000. Ya, jadi biaya admin 100.000. Jadi nanti pas datang baru ngantri panjang itu yang gratis. Kalau mau jalur VVIP memang 30 juta di kita ya. Ini tadi lu itu kan VVIP kan? VVIP. 30 juta kayak gini. Apa? VIP. Udah pasti tuh. Aduh. Ya benar. VIP. Aduh. Ini bener-bener dah. Enggak lah, ini susah. Mau dibuang kayak gimana pun emang napasnya aja udah susah emang. Aduh. Ya, jadi udah gue praktekkan sama persis dan bongkar rahasia. Hati-hati sekali lagi. Pengobatan yang pasti atau memastikan keluar benda seperti ini udah pasti. Itu penipuan, guys. Hati-hati. Nggak pernah ada tuh benda ada di dalam kulit, apalagi kulitnya nggak dibelek-belek, nggak luka sama sekali, terus keluar kayak gitu, cuma kelihatan berdarah-darah. Ini darah buatan. Ini sengaja warna biru karena biar nggak kena take down. Kalau warna merah nanti dikira wah darah beneran, ya. Jadi kurang lebih kayak gitu rahasianya, dan gue sudah praktekkan sama persis. Semoga kamu semua dilindungi dari penipuan dan pembodohan berkedok sakti-saktian. Kalau sakit dalam Islam sendiri dianjurkan untuk bersabar. Ikhtiar boleh, tapi doa ke Allah Azza wa Jalla dulu untuk minta kesembuhan, baru ikhtiar. Kalau nggak sembuh juga, sabar. Kamu nggak ada kewajiban untuk menyembuhkan penyakit yang terjadi dalam hidup kamu. Kayak gitu dalam Islam diajarkannya. Jadi kalau udah medis, udah ikhtiar dari pengobatan tradisional kayak totok syaraf misalkan, akupuntur dan semacamnya, udah maksimal nih, nggak sembuh-sembuh juga. Ya mungkin kamu lupa doanya, atau mungkin Allah ingin kamu untuk sabar doang. Kayak gitu, guys. Oke, jadi kurang lebih begitu video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya akan tutup video ini dengan tagline ilmu merah. Jadilah lebih pintar daripada orang pintar, jadilah lebih normal dari paranormal, dan jadilah lebih natural dari ahli supranatural. Bye-bye.